Maka tadi kalau mau doa itu Anda bisa doa natural juga kok. Ini jangan hanya doa itu Yesus, Maria, lilin, altar. Sare. Karena apa? Secara natural ini manusia bisa langsung mengenal Tuhan. Maka ada sebuah peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi, Anda langsung, oh terima kasih Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Bu, saya kadang-kadang harus menemui orang-orang yang spesial. Menjengkelkan. Kalau menemui orang-orang seperti itu udah janjian, mereka mendesak, ketemu, pastor, ketemu. Kata saya mendingan jalan salib 5 kali daripada ketemu orang ini. Maka, dan dia mau ketemu, mau oke. Akhirnya saya sebelum menemui dia, saya doa dahulu. Saya doa, Tuhan buat aku sabar. Tuhan kuatkan aku. Tolong aku. Lembutkan hati dia. Setelah doa, ngomong, dia lembut suaranya, gak lama-lama, selesai. Pastor terima kasih ya, saya merasa terberkati. Amin. 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 Jadi doa itu jangan dilihat semata-mata hanya saya datang, harus. Ya, jangan berkata, kata si Pastor Eko juga, Tuhan kan bisa dikenal di mana-mana gitu. Anda pas di WC, Tuhan, haleluya. Akhirnya keluar oge gitu. Ya kurang ajar teuing atau Anda mah menafsirkannya eta mah gitu ya. Jadi bagaimanapun batin saya harus didisiplinkan dengan doa. Jadi orang itu harus disiplin dulu dengan doa yang ritual. Harus. Doa pribadi. Didisiplinkan. Nah lalu saya harus mengembangkan kepekaan saya, sensibilitas saya untuk menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan. Dalam peristiwa apapun. Sehingga pada saat-saat tertentu tiba-tiba ada orang yang dia buat tanda salib, diem, selesai. Oke. Take time. Yang kedua, manusia adalah seorang pribadi, bukan sesuatu. Jadi kalau pribadi, ingat Allah itu tidak punya rancangan indah pada Anda. Tidak ada. Allah tidak pernah melupakan Anda. Allah tidak pernah salah menciptakan Anda. Dulu kan saya waktu kecil, saya selalu kecewa karena saya dilahirkan sebagai ingnijen. Hidung deuinya gitu ya. Sampai saya kan ngomong kepada ibu-ibu, kok aku hitam-hitam banget dibanding adik-adikku gitu kata saya. Ya kamu waktu dijemur ibu lupa kesiangan. Dan saya selalu minder kalau dipotret kok aku yang paling hitam sendiri ya. Gitu. Jadi orang-orang tuh lightingnya kurang. Namun toh lama-lama manusia itu berharganya bukan dark skin or white skin you know. Tapi karena frekuensi. Saya walaupun hidung, ibu-ibu banyak yang minta foto dengan saya. Maaf. Coba bandingkan, walaupun ojo dibanding-bandingke. Kita punya 2 pembicara. Kita lihat, banyak potret dengan Pamela atau saya. Oke? Paling-paling KTM doang dengan dia. Gitu ya. Walaupun kalau potret dengan ibu-ibu, saudara-saudariku, saya harus banyak bersabar. Karena ibu tuh lihat, jelek. Ulangi lagi. Kenapa jelek? Aku kelihatan gendut. Ya memang gendut. Gitu saya tuh. Lalu beberapa sudah potret. Sudah, bagus. Terus saya lihat, mana? Bu, kok sayanya blur? Gak penting lah, yang penting sayanya bagus gitu ya. Itulah ibu-ibu gitu ya. Perspektifnya hanya dirinya sendiri gitu. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk menguasai alam
dan melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu untuknya. Jadi kita itu diciptakan Allah untuk menguasai alam semesta. Jadi tolong jangan takut dengan alam gaib. Ada orang setan di situ, ada penampakan postur gitu ya. Saya itu kan kadang kalau pemberkatan rumah, saya itu senang, hening, lalu saya membuat tanda salib. Saya pernah memberkati Boromiosus, dokter, hemodialisa yang baru. Lalu saya berkatin, para perawatnya tuh ngomong, selalu ada hal-hal yang aneh. Saya baru masuk aja, para-perawat udah ngerasain pastor belum? Ngerasain apaan kata saya teh. Saya emang ngerasa dingin ya, saya gede teuing cek saya teh. Lalu saya doa pemberkatan. Lalu ada satu tiang. Saya tuh langsung di situ saya diem. Saya membuat tanda saya ambil air suci, saya diem. Langsung setelahnya. Nah, di situ pastor. Pastor kok tahu ya? Oh, di situ tahu gitu tembok yang itu kata saya itu. Apa sih? Manusia diciptakan oleh Allah untuk menguasai alam, bukan ditaklukkan oleh alam-alam seperti itu. Maka ada orang, lah pastor kalau saya bisa melihat, oke, doakan. Kalau dia menampakkan berarti dia membutuhkan doamu. Dia masih di alam api penyucian. Doakan supaya dibebaskan oleh Tuhan. Yang keempat, manusia merupakan makhluk rohani. Walaupun ia bertubuh jasmani. Jadi yang esensi yang pentingnya yang mana? Saya ulangi, kayak heula. Manusia merupakan makhluk rohani walaupun ia bertubuh jasmani. Esensi yang pentingnya mana? Jasmani oke penting sama. Loh, saya belajar filsafat Cina yang namanya yin yang. You know, apa itu? Keseimbangan. Jadi hidup rohani dan jasmani selama di dunia, saya harus berani seimbang. Jangan hanya mengolah jasmani saja, tapi saya berupa mengolah pikir, mengolah rasa, mengolah rohani. Nah, itulah sebabnya saya akan masuk ke dalam pandangan Paulus tentang manusia. Pandangan Paulus di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang pertama, bab 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi rupanya Paulus punya pandangan tentang apa? Manusia yang bertubuh, berjiwa, dan roh. Pneuma, roh. Soma, tubuh. Psike, jiwa. Maka psikologi itu adalah ilmu kejiwaan. Psikopat yang di depan ini. Maka di sini penting sekali bahwa kita sering-sering sebutnya 3 in 1. Kita harus menurture semua ini dalam keseimbangan. Jiwa saya, rohani saya, tubuh saya, mana yang seringkali harus didahulukan. Kalau orang masih tinggal di ketubuhan, di dalam tubuhnya, maka ia tidak pernah punya keinginan untuk masuk ke dalam hidup rohani. Karena dia nyaman, mapan di dalam ketubuhannya. Istilah anak muda mager, malas gerak gitu ya. Ini udah enak banget, udah nyaman banget, udah asik banget. Itu. Maka di sini penting sekali kita menyadari tadi kan kesadaran, ada apa dengan diri saya? Saya sedang berada di mana nih dalam kehidupan? Membahagiakan mana Bu? Kalau jujur ya Bu. Saya beri tas Herme kepada Ibu. Atau 9 kali misa novena untuk berkat saya.
Jangan bohong. Dua-duanya lihat saudara-saudaraku. Ini yang membuat pusing para suami saudara-saudaraku gitu ya. Pinter mereka. Herme atau 9 novena. Dua-duanya dong gitu ya. Jadi lihat bahwa kita itu punya kedagingan. Betul harus ada dan ada memang dalam diri kita. Tetapi kita juga harus punya hidup rohani yang membuat hidup kita maju, berkembang. Maka di dalam istilahnya Paulus dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi memang hal duniawi itu seringkali tidak masuk akal. Kenapa sih? Gitu. Bodoh-bodoh banget sih. Kalau kerboga untung mah sikat wae. Cuan mah moal datang terus-terusan. Aya bebeskeun. Aya tilep. Loba beakeun. Itu lihat. Itu kan istilah duniawi banget toh. Saya pernah cerita. Saya coba lihat reaksi Anda ya. Saya punya umat. Sangat rajin di gereja. Ibu ini aktif. Ibu ini dikaruniai 3 anak. Yang masih kecil. Dia sangat setia kepada suaminya. Dia sangat sayang pada suaminya. Namun rupanya suami yang disayang ini tertarik pada wanita lain. Dia pergi, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Sang istri tetap merawat anak-anaknya. Dia kerja keras. Dan waktu ditanya, ibu statusnya apa? Dia dengan tenang menjawab, saya sebagai seorang istri yang punya suami Romo. Lalu suami ini sedang pergi. Lalu saya tetap akan menanti dia. Sampai kapanpun saya akan terima dia. Seperti apapun saya terima dia. Dan suami itu setelah pergi, rupanya perempuan yang mengambil dia itu hanya mencari uangnya saja. Setelah dihabisin, suami ini piansui pulang ke rumah, ke istrinya. Dan istrinya menerima dia. Melayani dia. Bahkan sampai mati di pelukan dia. Dan waktu istrinya seperti itu, teman-teman para istrinya ngomong apa? Sarua wae. Saya pikir KTM teh lebih mulia Tuhan. Oh tidak rupanya. Ayo kita kembalikan ke sini. Apa yang di mata dunia bodoh dimuliakan oleh Allah. Betul. Teman-teman bodoh. Bodoh geus teu bisa nanaon. Sudah tidak dapat hasil apa-apa. Dia malah minta dibiayain sama engkau rumah sakit. Tapi itu suami saya, tapi bodoh. Terus dia ngomong, pastor sudah saya berkorban masih dibodoh-bodohin. Gimana dengan pastor? Saya emang ngedoain aja, ngedoain lah. Biar ibu kuat. Makanya saya tanya, ibu kenapa? Pastor, kalau saya ngikutin hati saya, enggak akan saya terima. Indit maneh. Maneh modar menta-menta, hitut manesnya. Nah, dia menerima lalu saya tanya kenapa bu? Romo saya sudah janji di depan Tuhan. Saya berjanji dalam untung dan malang sehat dan sakit. Dia suami saya.
Ibu kok kuat sih bu? Apa dia katakan? Pastor, saya berdoa. Saya berdoa. Saya dapat frekuensi dari Tuhan. Jadi benar sekali tadi dikatakan ekaristi, adorasi, devosi. Itu adalah apa? Mengambil frekuensinya Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu frekuensinya berapa? You don't know. Nah, apa disebutnya teh? Ya. Dia tak terhingga frekuensinya. Maka Anda pernah membaca kitab Perjanjian Lama, waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Bagaimana umat melihat Musa? Anda datang gak waktu itu? Itu kan Gunung Sinai dekat Flores sana. Bagaimana mereka melihat wajah Musa? Bersinar-sinar. Karena Musa dekat dengan Tuhan, maka bersinar-sinar. Itu frekuensi itu. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, doa harusnya frekuensinya makin dekat dengan Allah. Tapi mun doa, setelah doa loba nyalah-nyalahkeun. Yudas Iskariot eta mah. Jadi ingat loh, doa itu ada doa yang salah, ada. Yakobus berkata di surat Yakobus, manusia duniawi, psychikoi atau sarkikoi, sark itu daging, disebutnya sebagai material man, manusia kedagingan. Sedangkan pneumatikoi, manusia rohani, disebut sebagai spiritual man. Itu oleh Paulus disebutkan begini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kau kehendaki. Itu lihat, kalau keinginan kita mau kan hebat-hebat, pada saat mau dilakukan, ketemu malesnya, ketemu susahnya, betul atau tidak? Ya, aduh saya kemarin ibu-ibu sama sarkikoi. Saya itu kan bulan Oktober itu bulan apa? Rosario. Hai Katolik Laurentius mah tegenah. Bulan Maria itu Mei. Bulan Oktober itu Rosario. Bulan Rosario. Oh kok baru oh. Ibu jangan ngomong, oh kalau di kita mah Oktober teh Maria, tapi didoakan ku Rosario gitu. Kekeh we awewe mah kalahna gitu, salahna gitu. Jadi bulan Oktober kemarin itu saya janji. 1 bulan Oktober itu berarti 30 hari ya? 31 hari. Saya ngomong 31 hari saya mau Rosario. Karena biasanya Eko ini Rosarionya bolong-bolong. Jadi kalau 1 hari 50, hari yang kedua cuma 10, gesare gitu ya. Hari yang ketiga baru 1 salam Maria, gesare gitu. Wih lo 40 salapan kene, cek saya teh. Isuknya diteruskeun deui gitu ya. Gitu. Jadi gak pernah full, jujur sarkikoi. Lalu kemarin itu saya ngomong pokoknya 2022 Oktober harus full. Ibu-ibu 19 Oktober saya dikaruniai oleh Tuhan. Bukan anak dalam rahimku. Saya dikaruniai COVID. 19 Oktober saya kena COVID. Lalu saya cek, aduh 2 cek saya tuh. Kan ibu-ibu juga kalau positif kan kaget toh. Positif. Kenapa kok hamil? Bukan gitu, COVID gitu ya. Lalu saya ngomong kepada teman-teman saya langsung isoman di pasturan. Oh waktu isoman itu memang benar 2 pastur saya. Saking takutnya kan saya cuma pintu, di depan itu pintu makanan saya. Saya ngambil juga alon-alon gitu. Lalu pastur yang lain ngeliatin, langsung indit kata saya teh. Kayak ngeliat kuntilanak saja kata saya teh. Langsung saya ngomong, kata saya teh, sok ya. Rasakeun mun COVID cek saya teh.
Lalu kan saya benar-benar, saya pikir ini cuma flu gitu ya. Tapi tidak, setelah diperiksa CT saya cuma 20. Wow, benar kata saya tuh. Dan benar sakit badan saya, sakit badan, remuk kayak dipukulin oleh istri. Menelan sakit sekali. Menelan itu seperti menelan pisau, sakit. Lalu saya pada saat malam itu tidur sudah dengan gaya apapun saudara-saudara gitu. Tidur pakai meditasi nyareri gitu. Doa penyerahan, Yesus kok makin sakit kata saya. Rupanya doa itu tidak membuat penderitaan hilang saudara-saudara. Makin terasa. Lalu saya udah diem, saya duduk. Terus saya lihat Rosario kan malam, sekitar jam 10 saya lihat Rosario. Hai Chan Rosario, saya teh. Terus saya ngomong, Tuhan kan udah sakit badannya. Masa masih harus Rosario lagi? Engkau kan Allah yang baik. Hari ini prek ya gitu ya. Lalu saya tuh mau prek, saya duduk di meja belajar. Bersender di belakang itu adalah tempat rak buku saya. Saya tuh geser, tiba-tiba saya geser kursi. Lah kok kena rak belakang? Di atas itu ada patung Bunda Maria. Hadiah saya ulang tahun imamat 25 tahun dari kayu, kurang lebih 5 kilogram. Tiba-tiba jatuh saudara-saudara. Dan kena ke bahu saya. Buang! Saya tadinya mau ngomong pakai bahasa binatang gitu. Maria, cek saya akhirnya. Tadinya sih mau asu gitu keluarnya gitu ya. Itu saya angkat patungnya. Anda tahu tidak boleksek sedikit pun. You know boleksek? Tidak cacat sedikit pun. Lalu saya angkat, lalu saya berkata, iya Rosario, saya malam ini Rosario lah gitu ya. Daripada nanti kena kepala saya, kata saya itu. Dan akhirnya saudaraku, aku Rosario. Jadi perhatikan bahwa keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Inginnya yang baik tetapi akhirnya gagal lagi. Gagal maning gitu kalau kata orang Indramayu gitu ya. Saya selalu ingat kalau rekoleksi WKRI. Wah, para ibu tuh kan nangis. Kenapa ibu? Aduh, saya terharu Romo. Benar kata-kata Romo. Suami itu harus saya sayangi sebelum dia dipanggil Tuhan ya Romo. Betul ibu sayangi, layani dengan baik. Ya saya akan Romo. Saya pulang retret akan saya sayangi suami saya. Dan pulanglah mereka. Tak lama kemudian nge-WA saya. Nggak jadi Romo. Kenapa? Eta si borokokok tem nyebelin ya Romo ya. Saya pulang teta piring candi kumbahan kabeh gitu pabalata kotor saya jengkel gitu. Sudah di rumah retret nggak tidur, ini banyak masakan. Kata saya teh, ibu ingat ibu jatuh lagi oleh iblis kata saya teh. Selalu keinginan itu lebih hebat, tetapi apa? Kita jatuh lagi pada kedagingan. Nggak akan ngomongin Romonya lah, nggak akan, kita mau baik. Jadi perhatikan bahwa kedagingan kita seringkali ngedropin kita. Gitu. Membuat kita jatuh lagi kepada kelemahan. Maka kita adalah pribadi yang kalau tidak bersama Allah akan kalah dengan kelemahan kita. Next nanti saya akan perlihatkan apa yang kita. Maka lihat ada daya hidup dalam diri kita. Yang mengarahkan hidup saya. Saya mau apa? Saya mau apa? Maka perhatikan, hidup saya ini sudah meningkat dari material man ke spiritual man atau belum? Misalnya, kalau saya punya uang, aduh nanti beli ini, beli itu. Kita jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Tapi ada ibu-ibu pinter. Mengupas material man ini secara spiritual. Yuk kita ziarah aja yuk. Pada dalam ziarah itu pun isinya foto-foto dan belanja. Jadi apa sih yang saya kehendaki? Apa yang saya mau?
Jadi tiap hari itu apa yang saya pikirkan? Jangan-jangan saya itu hanya direpotkan oleh kesenangan saya. Dan saya sampai lupa melihat kesenangan pasangan saya. Hati-hati. Memberi makna dalam setiap kehidupan. Untuk apa? Untuk apa? Saya beli ini lagi. Untuk apa? Saya masih punya kok. Saya masih ada kok. Maka ibu-ibu nanti setelah seminar ini tolong pulang ke rumah. Lihat sepatu Anda. Mana yang belum sempat dipakai lagi. Anda pakai pasti coplok itu. Karena sepatu itu jarang dipakai malah jadi rusak gitu. Lihat. Kapan Anda memakai tas-tas Anda? Kapan Anda memakai baju Anda? Apalagi kan ibu-ibu tuh tersinggung kalau di undangan ada yang sama bajunya. Alah sia sarua jangan orang. Apalagi kalau samanya pegawainya. Tersinggung. Pak balik gitu. Yang lainnya adalah apa yang memberi apa yang memberikan kekuatan, dorongan supaya saya mampu mencapai kemauan itu. Ada nggak yang mendorong saya? Jadi yang mendorong saya itu karena keinginan untuk sampai kepada kepuasan, kenikmatan, kesenangan, atau love, peace, and joy. Jadi bukan di frekuensi yang asik, seneng, enak. Itu kan frekuensinya masih di bawah. Tapi kalau sudah joy, love, peace, berarti dorongan itu adalah dorongan yang memang saya sudah sampai pada hidup yang ke arah kedamaian, persekutuan. Maka manusia itu punya gaya gravitasi yang membuat manusia terperangkap. Ini sebetulnya tadi dibicarakan. Ada perangkap yang membuat manusia bisa menjadi pribadi yang menjauh dari Allah. Apa itu? Kelemahan manusiawi, dosa, trauma. Trauma yang tidak diolah akhirnya akan menjadi seperti radio butut yang disebutnya yang pengulangan-pengulangan kayak gitu ya. Repetition. Jadi kita itu akhirnya bertindaknya repetisi, tidak pilihan. Saya ngelihat ketemu dia karena pernah disakitin, udah hanya bisanya menghindari. Nah itu tuh orang trauma, orang terluka, menghindari. Karena kalau deket dengan dia saya suka disakiti, maka saya menghindari. Tapi pada saat orang sampai pada keberanian untuk akseptansi, menerima, saya disakiti oleh dia, tapi saya ingin terlepas dari rasa sakit, saya justru datangi dia dan berkata, halo, apa kabar? Tuhan memberkatimu. Jadi saya melawan. Maka di dalam istilah bahasa rohani, orang harus belajar ajere kontra. Ajere kontra itu melakukan yang sebaliknya. Kalau saya maunya menghindari, malah saya datangin, saya sapa. Saya inginnya marah-marah pada dia, mencaci maki dia, justru saya sapa dan saya beri perhatian dia. Saya nggak mau melayani dia karena dia nyebelin, justru sebaliknya saya datangin, saya layani. Itu ajere kontra. Itu untuk apa? Gravitasi yang melawan. Supaya saya tidak kalah oleh kelemahan manusiawi. Penderitaan. Karena penderitaan kalau berkepanjangan pun akhirnya membuat orang menyalahkan Tuhan. Kemarin saya bersama-sama dengan Mayong. Anda kenal Mayong? Istrinya Nurul. Istrinya lagi. Gara-gara ibu jadi saya salah. Suaminya Nurul Muslim.
ngayong Katolik, anaknya meninggal secara mendadak. Malam hari jam 11, Mayong masih melihat dia di meja makan, sedang sibuk kerja. Dia ngajak, yuk tidur. Ngapa aku masih banyak pekerjaan. Paginya ditemukan sudah meninggal dunia. Dia menangis, grieving berlama-lama. Dia mengatakan, susah banget saya lepas dari sakit ini. Umumnya anak mengantar orang tua ke tempat kematian. Ini orang tua mengantar anak. Padahal saya tahu saya bisa melakukan sesuatu supaya anak saya terselamatkan. Kok saya tidak lakukan? Itu tadi. Grieving yang berlama-lama. Sehingga dia blaming, menyalahkan. Maka kalau trauma, luka itu tidak disembuhkan, tidak dibereskan, tidak mengalami healing yang benar ya, bukan istilah healing sekarang. KPVJ healing, naon ya tata healing. Maka kalau tidak melakukan healing, kita akhirnya menjadi orang yang terkontrol oleh luka. Maka seperti tidak ada pilihan. Hanya hidupnya ya udah sedih aja, ya udah menyalahkan diri sendiri saja, itu. Tidak bisa bangkit. Kemewahan, hati-hati, kenyamanan, kenikmatan, kebebasan. Kalau orang sudah punya segala-galanya, seringkali orang itu tidak butuh Tuhan lagi. Pernah kan waktu itu stick yang paling mahal kan Tony Romas. Waktu itu, sekarang udah banyak yang lebih mahal. Saya diajak makan. Wow, harganya 750.000 rupiah. Wow, kata saya, uang saku gue harus nabung dulu. Pada saat itu. Lalu pas semua datang, satu keluarga, mereka langsung makan. Saya tuh berdoa. Lalu anak yang di samping tuh ngeliatin saya. Saya berdoa. Lalu setelah selesai berdoa, anak itu tanya, Romo ngapain tadi? Berdoa. Kenapa? Emang kalau sudah berdoa makanannya berubah? Ya enggak. Romo pesen tibon, setelah berdoa buka mata tetap tibon. Lalu kenapa berdoa Romo? Romo tuh berdoa karena bersyukur, Tuhan bersyukur. Saya tuh karena jadi pastor, ada yang ngundang makan tibon. Enak, Tuhan terima kasih. Anak itu ngomong apa? Romo, aku bisa tiap minggu pergi makan tibon di sini. Asem ini anak, itu kata saya itu. Jadi saya mau mengatakan apa? Hati-hati. Di saat Anda mau apa ada, ingin kemana bisa, mau apapun tersedia, maka Anda tidak membutuhkan Tuhan lagi untuk menyenangkan hidup Anda. Anda lupa bahwa ada sebuah sukacita yang harus lebih ditangkap daripada material itu tadi. Ini menjadi gravitasi. Nah, jadi rupanya maka bagaimana situasi pilihan hidup ini, pilihan hidup kita, apa yang mendorong kita, mempengaruhi keadaan tubuh, jiwa, dan rohani kita. Situasi psikospiritual yang umum, biasanya kalau orang sampai pada material man doang, kan material man doang itu kan kalau realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan, itu yang membuat dia kecewa. Betul atau tidak? Ya toh? Jadi saya tidak bisa coping mechanism dengan pengalaman kekecewaan. Maka akhirnya apa? Stres, cemas, gelisah, khawatir. Dan orang yang seperti ini biasanya hidupnya reaksional. Lu baik, gua baik. Lu gak nyenengin, gua juga bisa gak nyenengin elu. Lu beli, gua jual. Lu tabok, gua habisin. Itu reaksional. Jadi orang reaksional itu selalu melihat bahwa sesama itu ancaman. Homo homini lupus. Sesama itu serigala. Tidak bisa melihat homo homini socius. Sesama itu adalah sahabat.
Sesama itu adalah orang yang mengasihi saya dan bisa saya kasihi. Dan manusia yang akhirnya yang hidup di dalam di dalam level yang tadi dikatakan frekuensi rendah, mudah menyalahkan, tidak bertanggung jawab atas kehidupan dan tidak puas. Maka tadi blaming tadi. Ini situasi yang terjadi. Maka Paulus berkata apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa manusia harus disengat oleh apa? Oleh roh Allah. Nah, bagaimana manusia rohani itu? Ada 4 hal. Terakhir. Orang yang hidupnya disengat oleh roh Allah. Anda tahu peristiwanya para rasul menjadi hebat diawali oleh peristiwa apa? Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Jadi yang membuat semua itu possible adalah apa? Roh Allah. Roh Allah yang memungkinkan segala-galanya. Maka orang yang hidupnya dipenuhi dengan roh, dia mengarahkan hidup kepada keinginan yang lebih luhur, lebih agung, lebih mulia, lebih berkenan pada Allah. Bukan pada sesuatu yang lebih menyenangkan saya, lebih membuat gampang, lebih membuat nyaman. Tidak, tetapi lebih menyenangkan Tuhan. Apa yang lebih Tuhan berkenan? Saya melakukan itu. Dan tentunya ini berat. Benar. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi pengikut Kristus itu ece-ece gampang. Enggak, Allah menuntut lebih. Sikap mayor, bukan sikap biasa-biasa saja, average. No. Allah tidak mau kita menjadi manusia yang average, enggak. Saya kemarin ditanya sama umat, Pastor kemarin kan baru dari Solo, Kudus, betul. Lalu kan ke Ketapang, betul. Dari Ketapang, Pastor ini kan memberi retret di WKRI Andreas. Benar, dari WKRI Andreas saya ke Prodiakon Monica. Betul. Lalu ke Laurentius ini. Benar. Lalu besok memberi retret ke keluarga di Bali. Betul. Lalu saya pergi ke Manokwari. Benar. Terus dia tanya, Pastor tuh gak capek? Saya ngomong, saya capek. Lalu kenapa harus gitu-gitu banget? Saya mengatakan, selama saya masih mampu dan dibutuhkan, saya lakukan. Kalau hidup itu udah gak mau capek, mintalah cepat dipanggil Tuhan. Benar toh? Benar. Kalau hidup, ya Anda harus mau capek. Anda harus mau lalah. Itu sikap supaya kita menjadi apa? Supaya kita kalau sudah, terima kasih Tuhan, selesai tugas saya. Jadi ini, carilah sesuatu yang membuat Anda lebih berarti. Lebih membuat orang lain bersuka cita. Thanks living person. Kedua, sadar hidup manusia ini demi kemuliaan Allah. Jadi di dalam Gaudium et Spes mengatakan manusia tidak dapat menemukan diri sepenuhnya tanpa dengan tulus hati memberikan dirinya. Maka kemuliaan Allah itu adalah apa? Gloria Dei vivens homo. Itu bagus banget. Kemuliaan Tuhan terjadi pada saat manusia diselamatkan. Jadi kalau Anda tahu tadi kan gampang sekali tuh menjadikan tangan kerahiman Tuhan. Yang haus diberi minum. Saya beberapa bulan yang lalu ke panti asuhan. Setelah COVID lama mereka tidak mengunjungi. Lalu beberapa ibu-ibu datang. Panti asuhan itu adalah panti asuhan tempat di mana anak-anak itu dibuang oleh orang tuanya. Biasanya mereka adalah MBA. Marriage by accident. Anda tahu anak-anak itu sangat haus banget. Mereka ketemu saya, Romo merangkul gak dilepas-lepasin. 5 anak merangkul, semuanya lehoan. Bau pesing.
Tapi ya sudah, mereka begitu sayang. Dan setelah pulang tuh mereka nangis gitu ya. Romo, aku ndak pernah tahu papaku di mana. Aku boleh merangkul Romo? Boleh, boleh. Gitu. Tapi bersihin dulu itu leho, kata saya tuh, umbel. Cerot ya kemana-mana gitu. Ya sudahlah gitu ya. Tapi justru disitulah saya berkata, wow gitu. Begitu banyak tempat yang membutuhkan apa? Cinta saya. Kehadiran saya. Kehadiran Anda juga sama. Tolong Pak, Bu, kalau punya anak ulang tahun, jangan di McDonald. Bawa ke panti asuhan, biar mereka melihat. Biar mereka melihat. Anak-anak yang seperti itu. Biar anak-anak itu biar jangan, maaf ya, maaf. Kalau kata-kata saya tidak enak. Jangan sampai anak-anak itu melihat jijik pada penderitaan orang lain. Hati-hati. Kalau anak jijik melihat penderitaan orang lain, anak ini tidak akan pernah bisa menjadi anak yang berbelas kasih. Karena dia selalu menghindari. Biarkan dia masuk ke sana, biarkan mereka merasakan dan berbelas kasih. Ini cara mendidik anak. Yang ketiga, yang membentuk hidup kita adalah apa? Doa, firman, dan hidup persekutuan. Santo Hieronymus jelas mengatakan, barang siapa tidak mau membaca kitab suci, dia tidak peduli pada Allah. Kalau kita mau tahu kehendak Allah, ya baca kitab suci. Gak bisa saya dengan duduk, diam. Sedang apa nak? Mencari kehendak Allah. Dukun lu ya. Jelas kehendak Allah sudah tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu, baca di situ. Nanti Allah akan berbicara lewat firman yang tertulis di sana. Maka saya juga selalu mengatakan tolong pelihara doa pribadi. Anda ingat di dalam gereja ada Angelus 6, 12, 6, Kerahiman 3. Kenapa? Supaya kita itu hidup kembali lagi kepada frekuensinya Tuhan. Frekuensinya Tuhan. Supaya kita itu jangan terlibat hangus dimakan dunia. Supaya kita jangan sampai setelah kepentok gak bisa apa-apa dan berkata Tuhan tolong. Dan Tuhan berkata di surga, gak bisa orang oke, heshe etama. Karena engkau datang nangges parah. Dan kalau kita sudah parah, kita sulit dirubah oleh Tuhan. Karena kita sudah nyaman dengan penderitaan dan kesalahan. Hati-hati di situ. Dan yang terakhir, yang memberi kekuatan, daya dorong untuk membimbing hidup kita hanya Roh Allah sendiri. Maka peliharalah Roh Allah dalam hati Anda. Manusia bisa memelihara Roh Allah di dalam hati kalau manusia itu selalu apa? Punya frekuensi dengan Tuhan yang dipelihara. Maka Allah itu kita harus hadapi bukan sebagai kewajiban. Tetapi setiap saat saya bertemu Allah demi sebuah intimitas. Dan saya yakin orang yang intim dengan Allah hidupnya penuh damai, sukacita, dan selalu membawa berkat.